akan melakukan wawancara. Kami dari mahasiswa PIAUD semester 6 IAIN Kalungan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Iim sebagai guru TK Aisyah Perumahan Gria Kecil Bunda. Yang pertama itu, kapankah usia yang tepat untuk menjelaskan proses reproduksi kepada anak di TK Aisyah? Kalau anak usia TK berarti mulai dari usia 4 tahun kita sudah mengenalkan untuk edukasi. Yang kedua itu, pada usia berapa gurunya mulai mengenalkan atau mengajarkan tentang pendidikan seks pada anak dan bagaimana cara melakukannya? Untuk pada usia 4 tahun itu tadi, lebih tepatnya di saat anak-anak mulai kritis bertanya antara usia 4 sampai 6 itu biasanya ya. Terus caranya kita menjelaskannya dengan bercerita, dengan mencontohkan, mengenalkan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Itu awalnya. Yang ketiga itu, apa yang guru lakukan ketika anak laki-laki bermain permainan anak perempuan? Sebagai seorang guru pasti kita dekati dulu si anak tadi, kita tanyakan kenapa si anak kok suka bermainnya ini. Kalau misalnya dia hanya karena iseng bergabung dengan teman-temannya itu tidak masalah, tapi kalau misalnya itu menjadi kebiasaan dia suka, tentu kita harus mengarahkan, memberitahu bahwa permainan anak laki-laki dan perempuan itu beda. Yang keempat itu, bagaimana cara guru mengenalkan alat jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan? Intinya kalau sebenarnya sih harus vulgar ya, untuk mengenalkan ke anak, karena takutnya kalau kita membicarakan perumpamaan, misalnya anak nanti jadi bingung, misalnya anak laki-laki bahwa jenis kelaminnya adalah burung. Nah, padahal kan anak tahu burung itu adalah yang bisa terbang, nanti dia menggambarkannya bingung. Sebetulnya burung itu yang terbang apa yang jenis kelaminku? Nah, kalau lebih tepatnya berarti kita menyebutkan saja bahwa anak laki-laki punya jenis kelamin yang bernama penis, misalnya kayak gitu. Anak perempuan namanya vagina, gitu. Menurut saya lebih tepat. Yang kelima itu, apakah persepsi guru terhadap pendidikan seksual pada anak? Itu bagus menurut saya, dikenalkan dari awal, karena mengingat situasi sekarang juga rawan ya Mbak ya. Kalau misalnya anak sekarang lebih keamanannya itu lebih terancam ya kalau tidak kita kenalkan bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara kita waspada dengan orang lain, itu saya kira lebih tepat digunakan juga. Yang keenam itu, bagaimana cara awal untuk menanamkan pendidikan seksual kepada anak di TK Aisyah? Tentunya dengan bercerita, dengan mengenalkan. Yang pertama kita harus bilang ke anak bahwa kita harus sayang organ tubuh kita. Lebih utama kita sayangi adalah empat anggota badan kita yang harus dilindungi. Misalnya mulut nggak boleh disentuh, terus dada, kemaluan, badan belakang kan pantat. Yang ketujuh itu, apa manfaat pendidikan seksual yang dilakukan sejak dini kepada anak di TK Aisyah ini? Manfaatnya tentu setelah anak mengerti bahwa keselamatan dia juga harus dilindungi dari organ-organnya, itu mungkin anak sudah bisa waspada sejak dini, sejak awal. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.